Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimallahu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan muttaqabalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Janabul kiram wal mukhtaram, yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Mushola As-Sholihin Bapak Ustadz Marwan, dan yang saya hormati Sahinal Kiram Ketua Suling 1278 Ustadz Syahrin, dan yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Haji Agus Harjito dan Ustadz Haji Naali. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Hasan dan para ketua DKM Subuh Gabungan 178, dan tidak lupa yang saya hormati dan banggakan Sohibul Wilayah Bapak RW 02 Bapak Taslim, dan guru-guru saya dari Al-Hidayah, ada Ustadz Victor Limbo SK, ada Ustadz Indra Mulyana. Barakallahu fi ulumihim wa malim fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur. Salawat beserta salam mari kita limpahkan ke penghulu alam, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, sampai ke kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan selaku umatnya di dunia mendapat tarbiyahnya, di akhirat mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kayaknya agak lama nih soalnya udah dibagi besek ya. Satu udah bagi besek, kedua udah jam 6, jadi jatah saya cuma 5 menit. Harusnya bagi besek langsung doa itu. Cuma karena saya dapat tugas masa enggak gitu ya, jadi insya Allah sekata atau dua patah kata saya sampaikan, hitung-hitung menggugurkan kewajiban saya gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan iradah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kumpul pada pagi ini di Mushola As-Sholihin. Mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam yang beriman setiap hari dipardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat 5 waktu. Dan di dalam sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh,
di situ tidak hanya ada rukun dan syarat sahnya saja, tetapi banyak sunnah-sunnahnya di dalam melaksanakan sholat. Insya Allah saya akan sedikit bahas tentang sunnah-sunnahnya sholat. Kadang-kadang kita melakukan sholat, apa yang kita lakukan nggak tahu hukumnya. Benar apa benar? Ya. Melakukan gerakan ini apa ya hukumnya, wajib apa sunnah? Nah, jangan sampai hanya sholat kita ikut-ikutan, jangan sampai sholat kita hanya ngelakuin gitu pas diterangin sama kiai misalnya sama ustadz, wah kebenaran ini saya sering lakuin. Jangan hanya sebatas kebetulan, tetapi kita harus tahu hukum-hukumnya, gitu ya. Di dalam sunnah-sunnahnya sholat itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Iya, maka. Nah, di dalam sunat ab'ad, kita sebagai yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i, maka ketika kita meninggalkan salah satu dari sunat abad, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Karena sunat abad itu sunnah yang tidak pernah Rasul tinggalkan. Dan ketika Rasul meninggalkan hal-hal seperti itu, antaranya sunat abad, maka Rasul mengganti dengan sujud sahwi. Seperti mana? Salah satunya adalah ketika kita lupa membaca sholawat di dalam tasyahud awal. Nah, misalkan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli, tagak langsung awan Muhammad Rasul, langsung bangun dari tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Nah, itu ketika setelah habis salam, maka harus diganti itu dengan sujud sahwi. Karena apa? Karena membaca sholawat di dalam tahiyat awal itu hukumnya sunat abad. Itu sunat abad ada 7. Dan yang kedua, di dalam sholat itu, mau sholat wajib maupun sholat, ada yang disebut sunat hayat. Apa sunat hayat? Kalau sunnah hayat, ketika kita tidak melakukan atau lupa, itu tidak usah dipakai dengan sujud sahwi. Seperti mana? Nah, di sini di dalam kitab Syekh Nawawi, dalam kitab Syafinatun Najah, Syekh Nawawi mengatakan ada 4 kesunahan ketika mengangkatkan tangan. Ini berapa menit jatahnya ya? Jatahnya berapa menit Ustaz? Jam 8, siap, saya pulang jam 7. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a inda takbiratil ikhrami wa indar ruku'i wa indal i'tidali wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Yusanu, disunahkan apa? Raf'ul yadaini, mengangkatkan 2 tangan itu fi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Mau sholatnya 4 rakaat, mau sholatnya 3 rakaat, tetap yang sunnah mengangkatkan tangan cuma di 4 tempat. Kita langsung aja karena waktu. Nomor pertama, inda takbiratil ikhrami. Sunnah, yaitu sunnah hukumnya sunnah hayat,
disunahkan di situ apa? Mengangkatkan tangan itu inda takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ihram. Kan kalau melafalkan takbirnya itu hukumnya rukun. Allahu Akbar itu wajib, hukumnya rukun. Tetapi mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Diatur oleh Imam Syafi'i supaya akmal sempurna di dalam mengangkatkan tangan, yaitu telapak tangan kita menghadap kiblat ada di antara bawah ujung telinga di sini. Kalau Imam Syafi'i ada dua, ada ala mankaibeh di sini. Jadi perpadapan di antara punggung. Ada di sini kan? Ada. Utamanya di sini kalau madhab Imam Syafi'i. Ada yang itu mah beda madhab, tapi saya akan tidak bahas karena waktu gitu. Yang penting kita yang menganut madhab Imam Syafi'i, sunnah mengangkatkan tangan itu dua telapak tangan madhab kiblat, posisinya ada ala mankabai di atas pundak, yaitu di bawah telinga ininya nih, apa namanya? Jempol. Allahu Akbar. Jangan dikebawahin dulu kalau barnya belum selesai. Yang gini, Allahu Akbar. Itu kita gak dapat pahala sunnah. Itu ya, paham? Insya Allah. Allahu Akbar. Terus kalau sidakapnya gitu kan, banyak, ada 5 tempat. Tetapi yang diatur oleh madhab Imam Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Sini. Gitu ya. Tangan kiri dipegang gelangnya sama tangan kanan dan satu nelunjuk. Seperti ini, itu hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah hayat, yaitu pertama ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat tangan. Kalau gak ngangkat tangan, misalkan baca lafal takbirnya doang, boleh gak? Boleh. Allahu Akbar. Tetapi tidak dapat pahala sunnah. Satu. Dan yang kedua, yang disunahkan ketika atau sholat mengangkatkan tangan itu wa indar ruku'i, ketika ruku. Ruku berarti setelah selesai membaca surat. Allah sama prakteknya, yaitu walaupun mau ruku sama ngangkat tangannya seperti ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ruku kita ada dua. Yang biasa cuma nunduk doang boleh, tetapi tidak akmal, tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, otomatis tidak dapat pahala sunnahnya. Apa? Karena di dalam ruku itu ada yang disebut tu'maninah. Jadi ketika kita ruku, Allahu Akbar, gimana caranya? Telapak tangan kita megang ke lutut, agak si jari-jari direnggangin, dan kakinya lurus, jangan dibengkokin, jangan, atau suka ada agak nunduk. Jadi agak supaya nunduk dapat lurusnya, kakinya dibengkokin, nggak boleh. Tetap lututnya harus lurus dan si tangan memegang lutut, dan disunahkannya si jari-jarinya renggang. Jadi jangan diginiin. Kalau kita diginiin berarti tidak dapat pahala sunnah, atau megang betis. Kalau megang betis itu juga tidak dapat pahala sunnah, karena diatur oleh Imam Syafi'i, terutama yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita ruku supaya sempurna tu'maninah dapat di dalam ruku itu, yaitu apa? Megang lutut yang jadi patokannya, dan ininya harus lurus tangannya. Jadi harus antara yang sempurna ruku itu antara pantat, punggung, dan kepala sejajar. Jangan terlalu ke bawah ngeliatin
Nah, jangan terlalu nanggak juga. Dirurus antara pantat, punggung sama kepala, gitu ya. Nah, di situ ketika kita mau ruku disunahkan mengangkat tangan. Hukumnya apa? Sunnah. Dua, kita geber. Wa indal i'tidali, dan yang ketiga disunahkan ketika kita sholat mengangkat tangan indal i'tidali, yaitu ketika i'tidal. Apa i'tidal? Minar ruku'i, bangun dari ruku. Nah, di situ pun disunahkan mengangkat tangan. Yang dibaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Nah, jangan turun dulu si tangan kita kalau belum selesai baca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Hamidah tangan kita udah di bawah. Berarti itu tidak dapat pahala sunnah. Apa? Sami'allahu liman hamidah. Nah, pas hamidah posisi tangan kita masih di atas. Terus apa? Summa yursalu, terus turunkan tangan kita pelan-pelan. Jangan sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau goyang ini 3 kali pas kita nurunin tangan, maka batal sholat kita. Kenapa batal? Karena sebagian pembatalan sholat wassalah satu mutawaliyatu, 3 kali gerakan berturut-turut walaupun hanya mengayunkan tangan. Makanya suka ada di sini Sami'allahu liman hamidah, taruh tangannya di sini, suka ada ya. Itu hati-hati, takut kalau dikebawahin bergerak. Ada juga cuma yang lebih afdolnya tetap tangan kita irsal, dirunaikan atau diturunkan ke bawah, tetapi pelan-pelan, mau ditaruh di sini atau di depan. Jangan sampai bergerak 3 kali. Kalau bergerak 3 kali itu sholatnya batal, gitu ya. Karena wasalah satu mutaharikatu, 3 kali bergerak-gerak itu batal sholat kita, gitu ya. Terus yang terakhir, saya pengen panjang sebenarnya lebih jelas, cuma waktu, gitu ya. Dan yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahudil awali, gitu. Yang terakhir, yang keempat, yang disunahkan di dalam sholat mengangkatkan tangan minat tasyahudil awali, yaitu ketika habis tasahud awal. Itu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad Allah. Nah, ke atas itu sunnah kita mengangkatkan tangan, kedua tangan. Berarti ketika kita sholat hanya 4 tempat yang disunahkan mengangkat tangan. 1, takbiratul. 2, 3, 4, ketika tasyahud awal. Yang jadi pertanyaannya, apa sunnah gak atau ada pahalanya gak ketika kita bangun dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua ngangkatin tangan? Masih ada gak? Hah? Kita kan rakaat pertama nih, mau ke rakaat kedua, habis sujud Allahu Akbar. Nah, kita ngangkatin tangan. Nah, itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena tidak ada perintah untuk mengangkatkan tangan di situ. Dan ketika kalau kita sholatnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, apalagi isya, suka ada juga yang mengangkatkan tangan di rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Itu dapat pahala gak? Enggak, karena di situ tidak ada perintah. Gitu ya. Makanya oh gitu. Nah, berarti kalau ada udah kata oh berarti paham. Gitu ya. Kenapa? Berarti kita pernah atau biasa mengangkatkan tangan dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Kalau udah tahu berarti itu tidak usah dilakukan.
bukan. Dan rokaat ketiga menuju keempat di situ pun tidak disunahkan mengangkat tangan. Yang disunahkan cuma 4 takbiratul ihram, ruku, i'tidal dan tasyahud awal. Paham ya? Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, wabil khusus buat saya sendiri, umum untuk jamaah semuanya. Mungkin banyak kata-kata saya yang kurang pas dan tidak berkenan di hati jamaah semuanya, dimohonkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.